dahulu dipimpin ketua kelas. Ayo Danis. Silakan berdoa dimulai. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum dimulai, coba dirapikan dulu tempat duduknya. Ayo Bisma, dirapikan tempat duduknya. Oke, dirapikan deh. Baju yang belum dimasukkan dulu. Form sudah rapi semua. Oke, kalau sudah, sekarang guru akan mengecek kehadiran kalian. Oke. Menyampaikan yaitu tentang proyek P5 PPRA. Nah, nanti anak-anak nanti ada proyek P5 apa saja proyek P5 PPRA yang akan kita laksanakan nanti, yaitu satu, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Temanya nanti adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah pengelolaan sampah, karena kita kadang masih membuat sampah sembarangan atau belum disendirikan sampah organik dan anorganik seperti itu. Oke, jadi topiknya tentang pengelolaan sampah. Dan yang ketiga adalah mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah. Yang keempat adalah proyeknya yang akan kita lakukan nanti adalah membuat poster. Anak-anak tahu poster membuat sebuah poster ajakan untuk mengelola sampah dan peduli lingkungan. Itu nanti yang akan proyek yang akan kita lakukan. Sudah paham ya anak-anak? Jadi ini hanya tahap pengenalan saja yang akan kita lakukan ke depannya nanti. Paham anak-anak? Sebelum guru mengakhiri ini, guru akan menyampaikan tentang kontekstualisasi P5 PPRA. Apa itu P5 PPRA? P5 adalah profil pelajar Pancasila. Kalau PPRA adalah profil rahmatan lil alamin. Karena ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tidak hanya P5, tetapi ada PPRA. Jadi profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Apa nanti yang akan kita laksanakan dalam P5 PPRA? Nah, ini adalah kita nanti akan melaksanakan proyek P5 PPRA yang akan kita laksanakan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah pengelolaan sampah. Ya, ini adalah kenapa kok pengelolaan sampah? Kalau kita dalam mengelola sampah, kita perhatikan lingkungan sekitar sekolah kita ini kalau bersih. Kita kaitkan dengan ilmu keagamaan, yaitu hadis Nabi Anado Fatu Minali Man. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya anak-anak ya. Nah, kemudian proyeknya nanti adalah membuat poster ajakan untuk mengolah sampah dan peduli
sampah itu memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Apa saja yang termasuk sampah organik? Yaitu sampah yang mudah membusuk, contohnya daun kering seperti ini. Kemudian sampah anorganik yaitu sampah yang sulit untuk membusuk, contohnya adalah plastik, botol seperti itu. Nah, manfaatnya sampah yang organik ini nanti bisa dijadikan pupuk, dan untuk sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Yuk, mari sekarang kita buang sampah-sampah ini ke sesuai tempatnya. Ayo semua. Yuk, kita buang sesuai tempatnya ya. Sesuai tempatnya. Yang sampah organik ini, kemudian anorganik juga semuanya dibuang di tempatnya masing-masing. Dibuang tempatnya masing-masing. Udah? Oh. Seperti itu guys. Jadi ini maksudnya bertujuan untuk kita melatih kita untuk selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat. Nah, selain itu kita memilah antara sampah organik dan anorganik. Jadi anak-anak guys, untuk observasi cukup sekian ya anak-anak guys. Setelah ini nanti kita masuk ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kelas sekarang. Jadi anak-anak ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA, yaitu Project Profil seperti ini ya, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Rahmatan lil Alamin. Ya, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yaitu temanya tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yaitu tentang pengelolaan sampah. Oke, tentang pengelolaan sampah, dan proyek profilnya mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah. Jadi di sini maksudnya kita itu akan mengelola sampah itu dengan baik. Oke. Dan kemudian kemudian biar lebih paham nananya, sekarang kita tepuk P5. Bisa deh? Tepuk P5 ya. Tepuk P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu adalah P5. Nah, itu tadi tema, topik, dan proyeknya. Dan kemudian kita akan mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah. Apa saja? Yaitu yang pertama, ya, jadi ini adalah mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah ini dengan profil rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah mewujudkan rasa syukur. Jadi anak-anak, kita itu mengelola sampah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilah sampah, itu tidak hanya sekedarnya, tetapi ada nilai-nilai keagamaannya. Apa nilai keagamaannya? Yaitu kalau kita menjaga kebersihan, itu adalah sebagian dari bukti iman. Oke? Jadi seperti hadis Nabi, anadul hatu minali iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, yang pertama adalah mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan. Nah, seperti yang tadi berperilaku ramah lingkungan. Yang kedua adalah menunjukkan ekspektasi atau harapan positif kepada
melakukan observasi seperti kita tadi ya, sudah melakukan observasi, kita melihat keadaan lingkungan sekitar bagaimana. Ada, dan kamu temukan apa tadi? Ada apa di lingkungan sekitar kita? Sampah. Oke, ada sampah apa saja? Ada sampah dalam kering, ada plastik gitu. Nah itu nanti kita kelola, kita dibuang di tempatnya sesuai dengan tempatnya. Misalnya ini, oke. Seperti kamu lihat pada gambar ini anak. Oke, ini adalah kenali sampah di lingkungan sekitar. Oke, sekitar kita. Nah di sini ada macam-macam sampah, ada sampah daun, ada plastik, ada botol. Nah itu nanti dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan dan dibuang sesuai dengan jenisnya. Misalnya kalau daun kering dibuang di mana? Sampah apa? Daun kering. Organik. Sampah organik contohnya apa saja tadi? Daun kering yang mudah membusuk. Kalau yang sampah anorganik contohnya apa tadi? Plastik. Oke, terus apa lagi? Botol. Oke, itu adalah yang sulit membusuk, tetapi ada keunggulannya. Sampah anorganik itu bisa kita manfaatkan, bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya bisa kita jadikan menjadi pot. Pernah kamu lihat pot dari botol minuman? Pernah nggak? Botol minuman le mineral yang besar itu dijadikan pot bunga, kemudian bisa dibuat media tanam, gitu, ditanami bayam atau apa, gitu. Oke, jadi bisa dimanfaatkan atau didaur ulang. Terus ada lagi plastik bungkus, misalnya bungkus permen, bisa dijadikan tas. Pernah lihat nggak? Tas dari plastik. Pernah ya? Nah, itu maksudnya
membuat proyek poster pengelolaan sampah. Senang tidak anak-anak membuat poster tadi? Senang? Kemudian melakukan penilaian diri. Nah, bagaimana pembuatan poster kamu tadi? Kamu merasa sudah bagus atau belum? Kalau belum bisa kita perbaiki kembali. Poster itu tujuannya untuk kita mengajak untuk menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan mengelola sampah sesuai dengan sampah organik dan anorganik. Nah, setelah itu kemudian evaluasi. Evaluasi yaitu kalian coba sebutkan, tuliskan 5 contoh sampah organik dan 5 contoh sampah anorganik. Ini ya. Ini nanti kerja siswa. Nah, kemudian tujuan dari evaluasi yaitu kita menilai hasil proyek sisa yang berupa poster, kemudian memberikan masukan dasar untuk proyek agar lebih baik. Jadi ketika kita sudah anak-anak semua membuat poster, itu nanti dievaluasi dan bisa diperbaiki berikutnya agar lebih baik lagi. Kemudian kita dapat mengukur dampak proyek terhadap lingkungan sekitar. Semoga dengan kita sudah melakukan proyek aksi membuat poster pengelolaan sampah dan lingkungan sekitar ini, menjaga lingkungan sekitar ini bisa menjaga lingkungan lebih baik lagi dan bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita agar lebih baik dan bersih. Ya, tetap bersih sekolah, lingkungan sekolah kita. Jadi itu semua ya anak-anak ya. Nah, kemudian kesimpulannya coba baca salah satu. Ya, siapa yang berani baca? Oke, yuk ikan. Coba kamu baca kesimpulan. 1. Siswa memahami konsep dasar mengelola sampah termasuk pemilihan sampah organik dan anorganik. 2. Siswa mampu menginformasikan strategi pengelolaan sampah dalam 3. Siswa memberikan kepedulian terhadap lingkungan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini adalah siswa memahami konsep dasar pengelolaan sampah termasuk pemilihan sampah organik dan anorganik. Kedua, siswa mampu mengaplikasikan strategi pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga adalah siswa menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan bertanggung jawab terhadap